Otak ADHD itu kayak drummer yang salah ketuk. Pernah gak sih kamu ngalamin situasi canggung? Kayak baru ketawa ngakak padahal jokesnya temanmu udah lewat 5 detik yang lalu? Atau sering banget gak sengaja motong omongan orang lain? Padahal sumpah deh, kamu gak bermaksud kasar sama sekali? Tenang dulu, jangan buru-buru mikir kalau kamu ini alien yang gagal adaptasi di bumi. Masalah sebenarnya bukan pada kepribadianmu, tapi ada pada drummer kecil di dalam kepalamu yang sepertinya lagi mabuk ketukan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng kenapa orkestra di otakmu mainnya bisa fals banget. Coba bayangkan isi otak manusia itu bukan sekadar gumpalan daging, melainkan sebuah panggung orkestra listrik yang sangat rumit dan canggih. Di orkestra ini, setiap bagian otak adalah musisi yang punya peran super penting untuk menciptakan harmoni kehidupanmu. Nah, disinilah letak kuncinya. Bagian bernama cerebellum ini bertugas sebagai konduktor yang memegang tongkat komando. Tugas utamanya adalah memastikan semua musisi, atau bagian otak lainnya, bermain di tempo yang sama dan sinkron. Tapi pada otak ADHD, konduktor ini seringkali kehilangan keseimbangan. Kalau kita lihat lebih dalam, pada remaja dengan ADHD, sinkronisasi antar gelombang listrik, yang biasa disebut osilasi, seringkali tidak stabil. Bayangkan gelombangnya goyah, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat, tidak mulus seperti pada otak orang kebanyakan. Akibat ketidakstabilan listrik tadi, sistem otak yang seharusnya kerja bareng, kolaborasi, malah jadi gak seirama. Ini persis kayak sekumpulan musisi yang masuk ketukannya salah. Ada yang kecepetan, rush, ada juga yang telat masuk, drag, bikin lagunya jadi hancur. Tahukah kamu? Otak normal itu sebenarnya menahan perhatian bukan secara terus-menerus tanpa henti, melainkan dalam blok-blok waktu mikro. Fokus kita itu berdenyut setiap sekitar 200-500 milidetik sekali, seperti melangkah di atas ubin waktu. Masalahnya, kalau osilasi atau getaran di otakmu gak stabil, ubin-ubin pijakan ini jadi gak lengkap. Akibatnya, perhatianmu jadi gampang banget bocor. Kamu bisa tiba-tiba jatuh atau hilang arah pikiran justru sebelum tugas yang kamu kerjakan selesai. Gangguan ritme di otak ini berdampak langsung ke kehidupan sosialmu. Masalah timing ini bikin kamu sering telat nangkap situasi atau loading lama. Contoh paling nyata, kamu telat ketawa pas lagi bercanda, atau telat merespon instruksi guru karena sinyalnya baru sampai belakangan. Ini juga alasan kenapa kamu sering dicap gak sopan karena suka motong omongan orang. Padahal, itu bukan karena kamu kasar, tapi karena metronom di kepalamu rusak, jadi kamu gak tahu kapan ketukan yang pas buat giliranmu bicara. Salah satu dampak paling menyebalkan dari gangguan ritme ini adalah persepsi durasi waktu yang jadi kacau balau. Bagi kamu, 5 menit bisa terasa sangat lama kayak 5 jam, atau sebaliknya, 5 jam berlalu secepat 5 menit. Fenomena ini disebut buta waktu atau time blindness. Kamu jadi gak punya penggaris atau dasar internal yang akurat buat mengukur berapa lama kamu sebenarnya sudah mengerjakan sesuatu. Banyak orang, bahkan pengidap ADHD sendiri, mikir kalau tekanan waktu atau deadliner itu bakal bikin fokus meningkat. Padahal kenyataannya, tekanan waktu justru bikin sinyal-sinyal di otak ADHD makin kacau dan bertabrakan. Ketika sistemnya overload karena panik, akibatnya kamu bisa mengalami freeze, membeku lumpuh, panik berlebihan, atau akhirnya mengerjakan tugas dengan asal-asalan tanpa strategi yang jelas. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Latihan ritme sederhana, kayak melakukan tapping, mengetuk jari, atau main game musik, ternyata bekerja langsung untuk memperbaiki dan melatih jaringan di cerebellum kamu. Kok bisa? Karena setiap ketukan yang teratur itu melatih otakmu buat menyamakan sinyal internal dengan stimulus dari luar. Lama-kelamaan, osilasi atau gelombang otakmu jadi lebih stabil. Gak cuma lewat musik, aktivitas fisik yang ritmis kayak yoga, berenang, atau lari pagi yang teratur juga sangat ampuh membantu menstabilkan gelombang otak yang liar. Hasil dari rutin bergerak ini bikin amplitudo gelombang otakmu jadi konsisten. Efeknya, kemampuan fokusmu bisa bertahan jauh lebih lama dari biasanya. Karena jam internalmu sering rusak, kamu butuh bantuan dari luar. Alat bantu ritme eksternal kayak metronom, atau mendengarkan musik dengan beat yang stabil, bisa berfungsi jadi tongkat bantu jalan buat otakmu agar tetap di jalurnya. Bantuan eksternal ini ngebantu cerebellum untuk menyetel ulang, reset, timing internalnya, biar gak meleset terus dan orkestramu bisa main dengan indah. Jadi ingat ya, segala kesulitan fokus dan manajemen waktu yang kamu alami itu bukan masalah motivasi, bukan karena kamu malas, dan bukan masalah niat.
Itu murni masalah ritme neural yang untungnya bisa dilatih. Mulailah berlatih ritme hari ini. Dengan latihan yang tepat dan konsisten, kemampuan belajar dan kestabilan emosimu bakal jauh lebih baik dan terkendali. Coba jujur, siapa di sini yang pernah ngerasa baru main HP 5 menit, pas lihat jam ternyata udah 2 jam berlalu sampai kaget sendiri? Atau sebaliknya, dengerin pelajaran guru 10 menit rasanya lama banget kayak setahun? Komen, saya, di bawah kalau kamu relate. Mau tahu gimana cara latihan ritme simpel yang bisa kamu lakuin sendiri di kamar tanpa harus beli alat mahal? Tonton video part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan.